mampu beli sarung yang harga, misalnya yang harga 200.000, tapi kita belinya yang 50.000, kita belinya yang 60.000. Lah, disunahkan apa? Pakai pakaian yang bagus semampu kita. Terus yang mahal, mahalnya seukuran kita. Oh, kita 200.000 stop, ini sarung paling bagus, sudah paling mahal bagi kita. Mungkin kalau bagi orang lain yang mampu, dia paling mahal, paling top, harga 2 juta sarungnya. Itu seukuran ala kadar kemampuan kita sendiri. Jadi tidak ada patokannya. Ya, tidak ada patokannya. Itu disunahkan yang bagus, yang mahal, dan yang baru. Ya, buat beli lebaran, jangan beli yang bekas-bekas. Atau jangan pakai pakaian yang bekas. Kita beli yang baru, malah yang barunya ditaruh, pakainya pakaian yang bekas. Ya, pakai. Karena apa? Syiar. Karena ini untuk syiar. Memang disunnahkan untuk syiar. Terus afdalnya gimana? Putih gimana putih? Afdal enggak? Di sini enggak diutamakan putih. Tapi kalau kita beli yang bagus, yang baru, yang mahal, kok ada yang putih? Ya betul. Oh enggak. Ada yang bagus, yang baru, yang mahal, adanya yang warna. Afdal warna. Daripada yang kurang mahal atau yang kurang bagus tapi warna putih. Kalau putih itu afdalnya ketika sholat Jumat. Beda sama sholat Id. Jelas? Itu tadi. Tapi kalau kita mau putih, mahal, bagus, baru, afdal, sempurna sudah. Ya. Bahagia. Kemudian dan juga di sini keutamanya li'idhar ni'am, untuk menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak apa-apa. Tapi sebagian ulama tasawuf mereka pakai malah pakaian-pakaian yang biasa toh. Alasannya apa ditanyain, seperti Imam Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah berapa ratus tahun yang lalu. Beliau termasuk daripada guru Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas yang ada di Sapura. Ini gurunya, namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau kalau sholat Id pakai pakaian yang biasa. Ditanyain sama murid-muridnya, ditanyain sama teman-temannya, Syekh, kenapa ini untuk idhar ni'am ya? Untuk idhar ni'am. Tapi ya ana lebih mengutamakan supaya apa? Kalau ana pakai pakaian yang bagus, yang baru, takutnya apa? Menyakiti hati orang miskin. Jadi beliau pakai pakaian yang biasa. Wahakala ba'dul ulama, ada yang mengamalkan seperti itu. Karena apa? Ketika Sayyidina Ali ditanyakan apa itu hari raya, hakikat daripada hari raya, beliau mengatakan hari raya la laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya dikatakan orang ini yang pakai pakaian baru, akan tetapi hari raya dikatakan hari raya bagi orang tersebut adalah orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah. Setiap hari apabila kita bertambah ketaatan kepada Allah, berarti hari itu adalah hari raya untuk kita. Wahai kata kama qala ba'dul ulama. Kemudian juga disebutkan lagi, laisal id liman tajammal bil libas wal markhub, innamal id liman ghafarat lahu dzunub. Bukanlah dikatakan hari raya itu orang yang tajammal, berbagus-bagusan dalam pakaian dan tunggangannya. Akan tetapi hari raya pada hakikatnya adalah orang yang mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Masya Allah. Itu kalam ba'dul ulama dalam suatu nadhaman syairnya. Tapi tetap kalau buat kita, monggo mau ngamalkan yang ini disunahkan tadi. Pakai wangi-wangian, mandi, pakai pakaian yang megah, itu sunnahnya. Kemudian, nah ini lil qahid wal kharij, dan ini disunahkan pakai wangi-wangian, disunahkan mandi, disunahkan pakai pakaian yang bagus, yang baru, yang mahal. Ini bagi siapa? Baik orang yang tidak berangkat sholat, yakni yang qaid, yang duduk tok di rumah, ya, maupun orang yang kharij untuk sholat, untuk keluar untuk sholat Id.
Itu disunnahkan. Wal kibar was sigar, baik orang tua maupun anak kecil, belikan pakaian yang baru anak kecil kalau kita punya anak. Pakaian yang mahal semampu kita, pakaian yang bagus. Orang tua misalnya, walaupun mereka sudah tidak mampu keluar, belikan sarung yang baru, belikan pakaian yang baru untuk syiar di hari raya. Lil musalli wa ghairi, bagi orang yang untuk berangkat sholat ataupun dia memang tidak sholat, yakni wanita yang haid misalnya, atau yang tetap pakai pakaian baru disunnahkan, tetap pakai pakaian yang termahal baginya. Wa khurujul ajuz bibidlah, dan ini masalah yang perlu kita sampaikan kepada yang ada di sini semuanya, yakni baik dari laki-laki maupun perempuan. Kalau bagi laki-laki tolong disampaikan kepada keluarganya, dan ini penting. Perbahasan ini penting. Apa? Wa khuruj al ajuz bibidlah, dan disunnahkan keluar untuk sholat id bagi wanita yang ajuz, yang sudah tua, yakni sudah dikatakan usia 40 tahun, 50 tahun ke atas, ini dengan pakaian-pakaian biasa, bukan pakaian baru. Kapan pakaian baru dipakainya untuk syiar hari raya? Ketika dia di rumah, bukan ketika untuk berangkat sholat id. Tidak disunnahkan. Itu bagi wanita yang sudah usia 40 ke atas atau ajuz. Dikatakan ajuz yakni sudah berusia 50 atau sudah punya suami, sudah punya anak. Nah, ya, beda lagi sama yang bikir, masih perawan, lain lagi nanti hukumnya. Terus al-ajuz bibidlah, pakai pakaian yang biasa keluar sholat idnya. Bila tib, tanpa wangi-wangian, haram hukumnya keluar sholat id dengan bermegah-megahan, pakai wangi-wangian. Bukannya kita malah dapat ampunan dari Allah, bukannya kita malah dapat afdaliyah sholat id, bukannya kita malah mendapatkan afdaliyah di hari raya Idul Fitri. Keluar seorang wanita dengan pakaian yang megah, dengan wangi-wangian yang baunya semerbak ke sana kemari, hadza tidak afdal. Ini tidak afdal. Ini bukan ajaran Rasulullah. Ini bukan ajaran Islam. La, tidak disunnahkan. Kapan disunnahkan pakai wangi-wangian? Di depan mahramnya atau di depan suaminya. Kapan disunnahkan pakai pakaian yang baru, yang bagus? Di depan keluarganya, bukan di hadapan umum. Ingat, hati-hati. Ini amatul balwa. Ini musibah yang sudah meluas di mana-mana. Ya, perempuan-perempuan di hari raya mereka pada keluar dengan pakaian-pakaian yang bersolek-solek dan dengan wangi-wangian yang masya Allah wanginya. Dan ini hukumnya haram kalau sampai menimbulkan fitnah. Terus siapa tanggung jawabnya? Suaminya kalau ada suaminya. Tanggung jawabnya orang tua kalau ada orang tuanya. Kenapa mereka mengizinkan istrinya, mengizinkan anak perempuannya keluar dari rumah untuk sholat id? Tujuannya sholat id, masya Allah. Tetapi mereka melakukan perkara yang dilarang oleh Rasulullah, melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Kemudian itu hukum bagi wanita yang sudah nikah, yang usianya 50 atau 40 tahun ke atas. Ya. Dan terus gimana? Tetap disunahkan mandi, pakai air tok, pakai sabun sedikit, jangan wangi-wangian. Wa yukra ma'at tazayyun atau tatayyub. Makruh hukumnya wangi-wangian atau kama yukrah lidzatil hay'ah walau ajuz. Dan ini juga makruh hukumnya bagi yang orang masih datul hay'ah, yakni masih gimana ya bahasanya? Datul hay'ah ini masih ada apa ya? Daya tariknya. Ada namanya datul hay'ah. Walaupun mereka sudah ajuz, walaupun mereka sudah tua, makruh hukumnya. Keluar tok. Tazayyun wa tatayyub, pakai wangi-wangian dan pakai megah-megahan tadi. Kemudian walisyabah walau bimudlah, dan makruh hukumnya bagi wanita syabah, wanita yang muda, walaupun pakai pakaian biasa, yakni sholat id bareng sama laki-laki, gabung sama laki-laki. Wanita yang masih perawan ini hukumnya makruh, keluarnya tok makruh.
Bal yusallin fi buyutihinna, akan tetapi disunahkan, diafdalkan salat di rumah-rumahnya. Wala bas bi jama'atihinna, dan boleh juga berjamaah tapi podo-podo wanita kabeh. Wala bi an ya'udna wahidah minhunna. Wa nadaba at-tazayyun liman lam yakhruj minhunna, dan disunahkan pakai pakaian megah dan wangi-wangian kalau dia tidak keluar. Tapi kalau sampai keluar, wanita perawan ya. Tadi kalau wanita yang sudah tua beda lagi, sudah kita terangkan. Ini wanita yang perawan, dia keluar pakai wangi-wangian, bermegah-megahan, berhias, bersolek, haram. Hukumnya haram. Kalau ajus, wanita yang sudah 40 sampai 50 tahun, makruh. Kalau bukan datul hay'ah. Kalau yang bukan datul hay'ah, masih ada daya tarik. Wis ndak ono daya tarik, metu keluar ke rumah pakai wangi-wangian, pakai megah-megahan, bersolek, makruh. Itu ajus. Berarti ini hukumnya ajus ada dua. Wanita yang sudah umur 50 tahun atau hukumnya ada dua. Ada tiga berarti. Wanita yang boleh keluar sunnah sholat bareng asal pakai pakaiannya biasa, tidak pakai wangi-wangian, tidak bersolek. Boleh. Kalau yang ajus, makruh hukumnya keluar pakai, ya ini keluar berangkat sholat id, pakai wangi-wangian dan pakai bersolek, yakni pakai pakaian yang bagus, makruh hukumnya. Yakni wanita yang ajus ghairu dzatul hay'ah, bukan yang punya hay'ah, yakni masih ada daya tarik. Yang ketiga, yang ajus juga, yang dzatul hay'ah. Dzatul hay'ah ini hukumnya di sini disebutkan apa? Makruh juga hukumnya. Makruh pakai wangi-wangian seperti tadi. Ya. Nah, yang keempat, kalau perawan belum nikah dan dia dzatul hay'ah apa maneh? Hatta ndak dzatul hay'ah aja kalau masih perawan, hukumnya pakai wangi-wangian, keluar sholat bareng, gabung sama laki-laki, ini hukumnya haram. Haram mutlak, jelas di sini disebutkan. Hati-hati. Ya, bukannya kita malah dapat ampunan, bukannya kita malah dapat afdhaliyah, akhirnya kita malah dapat dosa gara-gara kita tidak tahu hukumnya. Nah, ini perlu diterapkan loh. Saya sudah biasa, wis kebiasaan, wis adat. Yang namanya adat seperti apapun la yukhalifus syariah, tidak bisa bertentangan dengan syariat. Kalau ada adat yang bertentangan dengan syariat, utamakan yang syariat, tinggalkan yang adat. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan bukan untuk adat-adatan. Kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diutamakan syariat dulu. Kemudian wal bukur ghairil imam, dan disunahkan berangkatnya pagi-pagian. Jadi habis sholat subuh, wirid-wirid, mandi, langsung berangkat. Tapi selain imam, kalau imam yang mau ngimamin, sunnah terakhir kalau pas mau sholat, kurang 5 menit. Wal masyu dahaban, dan disunahkan jalan kaki berangkatnya bagi orang yang masih mampu dan tidak jauh jarak masjidnya. Kemudian warruju bitariq akhar aqsar, dan disunahkan pulang lewat jalannya yang lain. Misalnya kita berangkat, ini misalnya rumahnya situ tuh, ya sebelah sana, daerah sana, kampung situ. Berangkat ke sini, sunnahnya jangan lewat sini, muter dulu, baru sampai sini. Ada sunnah. Dan ini juga di dalam sholat Jumat dan sholat yang lainnya. Berangkatnya jauh. Karena apa? Karena afdal berangkatnya. Pahalanya sekali khutbah ini
beberapa mendapat berapa ratus pahala. Satu langkah demi langkah. Makanya diadohke mek pahalane akeh. Jalannya jauhkan. Nanti pulangnya baru lewat jalan yang beda sama yang tadi dan yang lebih dekat. Itu baik di sholat Id maupun di sholat Jumat. Kemudian kama fi sa'iril ibadat, dan juga di selain ibadah yang tadi saya sebutkan. Wal isra fin nahar wa ta'khir fil fitr, dan disunahkan cepat-cepat begitu matahari naik ke ujung tombak langsung sholat. Itu kalau sholat Idul Adha. Tapi kalau sholat Idul Fitri agak dimundurkan sekitar setengah 8 atau jam 8 kurang. Atau jam tergantung istiwanya. Ya, tergantung terbitnya. Agak dimundurkan karena apa? Karena kalau di hari raya Idul Fitri ini supaya waktu afdal membagi zakat fitrahnya panjang. Karena kemarin kita sebutkan waktu afdal membagi zakat fitrah kapan? Sebelum berangkat sholat Id, setelah subuh dan sebelum berangkat sholat Id. Itu waktu afdalnya bagi zakat fitrah. Makanya biar waktunya panjang, jadi waktu sholatnya agak diundurkan sedikit, agak ditakhir. Tapi kalau Idul Adha dipercepat. Supaya apa? Supaya mempercepat atau memperpanjang juga waktu penyembelihan. Waktunya sik dawa. Jadi sholat itu dicepatkan. Itu kalau Idul Adha. Itu perbedaannya. Kemudian wal aklu fihi qablaha, dan disunahkan juga kita makan dulu. Sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri, makan dulu. yakni setelah subuh makan dulu. Dengan apa? Watamrun, dengan korma. Udah ada korma, manis-manisan, pokoknya yang manis. Kemudian apa? Witrun, dan disunahkan makannya ganjil. 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9, 11. Ya nak makan ketupat. Wis kenyang be korma nih, makan 11 korma. Hah? Ya, pokoknya ganjil. Ya, korma, oh udah ada korma manis-manisan. Dan kedua disunahkan juga ganjil. Makan dulu. Ya. Kemudian wa yukabbiru fil ula qabla al-qira'ah sab'an yakinan ma'ruf il-yadan bainal iftitah wa ta'awud. Dan tata cara salatnya ini. Tata cara salat Id yakni apa? Takbir di rakaat pertama berapa? 7 kali. Secara yakin. Antara doa iftitah dan ta'awud. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kita kan niat usalli sunnatal Idul Fitri ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal, sampai selesai. Kemudian Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2 sampai 7. Itu kalau rakaat pertama. Baru setelah selesai Allahu Akbar yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ta'awud. Habis itu baru baca bismillah, Fatihah dan surat. Wa fi tsaniyah khamsan, dan di rakaat kedua 5 kali toh. Setelah Allahu Akbar berdiri, Allahu Akbar hitung 1. Allahu Akbar hitung 2 sampai 5 kali. Itu kalau rakaat kedua. Wala yukabbirul masbuk illa ma adraka. Oh, kita datangnya telat, masbuk. Imamnya wis takbir ping 3. Ya wis ngikutnya ping 3. Atau kita datangnya di rakaat kedua. Imamnya sudah 1 rakaat, ini rakaat kedua. Ya berarti rakaat pertama kita 5, nanti rakaat kedua 5 lagi. Enggak dihitung 7 tadi. Sa'intoi kalau yang telat. Kemudian wa qira'atu ghaf, dan disunahkan rakaat pertama dalam salat Id membaca surat Ghaf, dan rakaat kedua membaca surat Al-Qiyamah, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Itu sunnahnya. Kalau tidak bisa itu apa? Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, rakaat pertama. Rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah sampai selesai. Ya. Ini sama seperti salat Jumat. Ya, kalau salat Jumat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Kalau enggak Al-Munafiqun sama Al-Jumu'ah.
Kemudian wa yaqul baina kulli takbiratain al-baqiyatus shalihah. Nah, terus bacanya apa? Setiap takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, antara takbir sama takbir disunnahkan baca baqiyatus shalihat. Apa itu baqiyatus shalihat? Bacaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi setiap Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Terus setiap antara takbir itu bacanya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh ditambahin wala haula wala quwata illa billahil azim, boleh. Kemudian sirron, bacanya pelan, ojo keras-kerasan. Ya. Wali an yumnahu ala yusrahu bainahuma. Tetap disunahkan juga ngangkat tangan setiap takbirnya. Allahu akbar. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu akbar. Gitu. Ya. Kemudian summa khataba khutbatain. Kemudian disunahkan juga khutbah 2 kali khutbah. Seperti khutbahnya Jumat, sholat Jumat. Tapi ini setelah sholat. Kalau Jumatan sebelum sholat. Yang jelas qablahuma jalsah khafifah. Sebelum khutbah duduk dulu imamnya atau khatibnya khafifah. Sedikit, sebentar. Sekiraan bacaan kul huwallah. Kemudian berdiri. Wa yudkar fihi ma yalik. Dan di situ disunnahkan khutbahnya dengan yang pantas. Tentang zakat, tentang keutamaan Idul Fitri, tentang keutamaan silaturahim, tentang keutamaan puasa sunnah Syawal dan lain-lainnya. Wa yukabbir fil ula tis'an wa fi tsaniyah sab'an wilaan. Dan disunahkan juga ketika khutbahnya takbir dulu. Khutbah pertama takbir 9. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, sampai 9. Baru Allahu akbar kabira. Nanti yang rakaat kedua 7. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah sampai 7. Baru Allahu akbar kabira. Walhamdulillah, baru alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ittaqullah wasiyatut taqwa. Baca qiraat dan doa. Itu sunnahnya. Ya. Tadi seperti itu tata cara takbir. Dan juga disunahkan kita takbir ghairal hajj bi raf'is saut in kana rajulan min ghurubi syams. Dan disunahkan takbiran. Nah ini jangan, ana pernah dengar kemarin ada yang mengatakan bahwa takbiran Idul Fitri dan Idul Adha itu adat, bukan syariat. Astagfirullahaladzim. Dari mana ini sumbernya? Memang ada pendapat yang mengatakan Rasulullah Idul Fitri tidak takbiran. Cuman takbirannya Idul Adha. Tapi itu pendapat satu ulama. Akan tetapi Imam Syafi'i meriwayatkan satu hadis yang mana Rasulullah membaca takbir di Idul Fitri juga. Bahkan di jalan, di kampung-kampung atau di pasar-pasar disunnahkan untuk keliling takbir li syiar, untuk mensyiarkan agama Islam. Ini hukumnya sunnah. Tapi dengan cara baik, bukan dengan cara keber-keberan motor atau pakai ngerusak ngerusak alat dan lain-lainnya. Ini tidak disyaratkan. Takbiran tetap sunnah. Takbiran tetap disyariatkan dimanapun kita berada, kecuali di kamar mandi. Ya, di jalanan, di mana lagi, di masjid, di rumah kita lagi nonton TV sama takbiran. Di motor lagi jalan, takbiran. Walaupun tidak ada wudu, perempuan lagi haid, walaupun perempuan lagi haid, boleh takbiran. Dan zikir yang paling afdal di malam Idul Fitri adalah takbiran, bukan yang lain. Ya. Dan tata cara takbirannya, ya, mau dipraktekkan tata cara takbirannya, ya, seperti ini kurang lebihnya. Yang disebutkan di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 1.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kurang lebih daripada sunnah membaca takbir, baik di jalanan maupun dimanapun seperti tadi yang kita sebutkan. Jelas ya? Bahkan, syuf, ini di kitab lagi disebutkan, wa yata'akkad ma'az zahmah, dan sangat ditekankan takbiran pas rame-rame. Mungkin ini. Kok ada yang berani bilang bukan termasuk syariat, ada adat. Nah, terus ini ulama gimana ini? Pengarang kitabnya ini berarti tidak ngerti agama lah. Hah? Pinteran orangnya yang ngomong. Iya. Terus gimana? Ini disebutkan wa yata'akkadu ma'az zahmah, dan sangat ditekankan takbir ketika rame-rame. Dalam keadaan rame, di pasar, di jalan rame-rame, malah ditekankan untuk takbiran. Maka tadi disebutkan di sini. Jelas sampai kapan? Sampai imam berdiri untuk sholat Idul Fitri. Itu namanya takbir mursal. Ada takbir muqayyad. Kalau takbir muqayyad itu cuma ada di sholat Idul Adha. Ya, takbir muqayyad itu setelah sholat Isya, sholat maghrib, sholat ini sampai ayam tasyrik. Itu namanya takbir muqayyad. Kalau takbir mursal itu dari malam, dari terbenamnya matahari, dari maghrib sampai imam berdiri untuk sholat id. Disunahkan habis subuh, sebelum subuh, mau jalan, bahkan ketika mau jalan ke masjid untuk sholat id, kita disunahkan sama takbiran Allahu Akbar, Allah, sama jalan atau sendiri. Jelas? Jelas ya? Itu amalan-amalan yang lain. Dan ada pun zikir-zikir yang lain disebutkan lagi. Ya, siapa yang beristighfar 70 kali sebelum kita berangkat sholat id, maka diampuni semua dosa-dosanya. Tidak tersisa sedikit pun di tubuhnya dosa. Istighfar 70 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 100 kali, afwan. Bukan 70 kali, 100 kali. Kemudian siapa yang membaca 300 kali bacaan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, sampai 300 kali, maka pahalanya tidak ada yang melebihinya kecuali orang membaca tasbih seperti itu di hari itu. Dan juga disunahkan lagi sebelum berangkat takbir, setelah sholat subuh, sebelum berangkat sholat id, setelah sholat subuh disunahkan berzikir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu fihi biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 400 kali. Itu kesunahan zikir-zikir sebelum berangkat sholat id. Itu ada di Kanzun Najah wa Surur, disebutkan semua. Fadilahnya sangat besar. Fadhal yang mau mengamalkan. Adapun kesunahan-kesunahan yang tadi seperti mandi, berwangi-wangian dan berpakaian yang bagus, itu sunnah yang sangat mutlak yang sudah disebutkan para a'immah zaman dahulu, dan ini amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita untuk mengamalkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan sesuai kemampuan kita. Ma'al iman wat taqwa wal mahabbah, amin ya rabbal alamin. Wa hada wal afu minkum. Sampai sini kalau ada kesalahan saya minta maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tafadhal, apabila ada pertanyaan silahkan mengenai sholat id dan di hari raya Idul Fitri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.